Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama tentang latar belakang realisme hukum, yang kedua yaitu pengertian realisme hukum, yang ketiga ciri-ciri realisme hukum, yang keempat tokoh-tokoh pencetus realisme hukum. Latar belakang realisme hukum. Realisme hukum atau legal realis muncul di abad 20. Asal-usul realisme berasal dari kata res yang merupakan bahasa Latin dan memiliki arti benda atau sesuatu. Sedangkan definisi secara umum dari realisme sendiri adalah upaya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa idealis. Spekulasi atau idolisasi realisme juga berarti penerimaan akan sesuatu fakta apa adanya, sekalipun bukan sesuatu yang baik atau membahagiakan. Selanjutnya yaitu bila dikaitkan dengan definisi hukum sebagaimana adanya tanpa idealisme dan spekulasi atas hukum positif yang bekerja dan berlaku. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa realisme hukum merupakan pandangan untuk mengusahakan menerima sesuatu hal akan apa adanya mengenai hukum itu sendiri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu pengertian realisme hukum. Realisme hukum atau legal realis muncul di awal abad 20. Realisme hukum pada hakikatnya bukan merupakan suatu aliran, melainkan suatu gerakan, yaitu gerakan yang dipelopori terutama oleh sejumlah hakim. Gerakan ini diawali oleh sejumlah hakim yang menentang positifisme hukum atau analytical jurisprudence. Gerakan realisme hukum ini berpusat di Amerika Serikat, sehingga di sana dinamakan American Legal Realist. Walaupun di beberapa negara Eropa ada pula gerakan-gerakan semacam itu. Realisme hukum menginginkan bahwa pijakan dasar dari hukum harus berasal dari pengalaman dan menempatkan hakim bukan lagi seperti corong undang-undang sebagaimana ajaran positifisme hukum, tetapi hukum adalah kreator hukum, bukan yang ada dalam kitab undang-undang, melainkan ada yang di dalam praktek, sehingga hukum bukan lagi closed logical system tapi menjadi open logical system. Oleh karena itu, undang-undang dalam perspektif realisme hukum hanya sekedar salah satu referensi sumber penyelesaian suatu kasus. Undang-undang bisa dipakai kalau cocok dan ditinggalkan jika tidak cocok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri menurut Lili Rasjidi tentang realisme hukum, yaitu yang pertama, realisme hukum bukanlah satu aliran atau mazhab dalam filsafat hukum. Yang kedua, realisme adalah salah satu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Maka, tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Ketiga, realisme mendasar ajarannya atas pemisahan sementara antara Solon dan Sein untuk keperluan suatu penyelidikan. Keempat, realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Yang terakhir, yang kelima, gerakan realisme hukum menekankan bahwa pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama. Baik, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh realisme hukum. Yang pertama di sini ada John Maynard Gray, yang kedua ada Oliver Wendell Holmes, yang ketiga ada William James, dan yang keempat ada Jerome Frank dan Carl Llewellyn.